Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyinal karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun, amma ba'd. Hadirin jamaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi ini kita masih diberikan kesehatan. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan dan dapat mendulang banyak pahala dan faedah di balik bulan Ramadan tersebut, bulan yang kita rindukan. Kita juga bersyukur pada Allah SWT bahwa keadaan kita alhamdulillah baik-baik saja apabila dibandingkan dengan keadaan umat Islam di tempat lain, misalnya di India. Banyak mereka mendapatkan perlakuan yang sangat mengerikan. Bahkan ketika memakai jilbab sekalipun itu menjadi perjuangan yang sangat berat, karena kalau ada muslimah pakai jilbab akan dijadikan sasaran oleh aktivis-aktivis Hindu radikal. Mereka akan menangkapnya atau mungkin menyeretnya dan sebagainya, sesuatu yang sangat mengerikan. Alhamdulillah kita hidup di tempat yang kita bisa sholat jamaah, kita bisa memakai busana muslim muslimah, ya, kita melakukan syiar-syiar kita. Mudah-mudahan ini apabila kita syukuri, mudah-mudahan Allah tambah dengan kebaikan-kebaikan berikutnya. Salat dan salam untuk baginda Rasulullah, keluarganya, para sahabatnya. Semoga kita semua istiqamah mengikuti petunjuknya sampai akhir hayat kita. Jamaah sekalian, kita sampai pada pembahasan hadis yang ke-7. Hadis yang ke-7, haditsu Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu anna rajulan qala. Hadis dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Beliau bercerita bahwasanya anna rajulan, ada seorang laki-laki, qala, berkata, ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah. Wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku suatu amal yang bisa memasukkanku ke surga. Faqala al-qawmu ma lahu. Maka orang-orang yang ada di sekitar peristiwa itu, ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, dan orang-orang yang menyaksikan peristiwa itu kemudian semacam heran atau ingin mencegah laki-laki itu untuk mengganggu Nabi Muhammad, kira-kira begitu. Malahu. Kenapa ini? Ada apa? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah kemudian menjawab pertanyaan orang itu, meskipun orang yang menyaksikan peristiwa itu ada semacam keberatan. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, Arabbun malahu. Faqala an-nabiyyu
sallallahu alaihi wasallam, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasilur rahimah. Dharha qala ka'annahu kana ala rahilatihi. Jadi hadis ini adalah ketika Rasulullah SAW naik kendaraan. Kendaraan yang dimaksud kemungkinan besar adalah unta, tapi bisa jadi bukan unta. Biasanya yang dinaikin Nabi itu kemungkinannya dua, keledai atau unta. Ya, seperti dalam hadis yang lain, hadis dengan Mu'ad radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW memboncengkan Mu'ad di belakang, dan yang dinaiki adalah keledai. Nah, saat itu Rasulullah SAW sedang menaiki kendaraannya, sedang berada di atas punggung hewan. Tiba-tiba ada seorang laki-laki yang bertanya, menghentikan langkah Rasulullah. Tentu saja hal ini membuat orang-orang yang menyaksikan peristiwa itu agak keberatan. Agak keberatan karena Nabi menjadi terhalangi untuk melanjutkan perjalanannya. Tetapi Rasulullah kemudian meredam mereka. Biarkan dia punya keperluan dengan saya. Lalu kemudian keperluan orang itu adalah bertanya tadi, wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku, kabarkan kepadaku suatu amal yang akan memasukkanku ke surga. Ini bagi sebagian orang, ini adalah pertanyaan remeh atau receh. Tetapi di mata Rasulullah, pertanyaan ini adalah pernyataan yang besar. Sebagaimana dalam hadis yang lain itu Nabi menjawab begini. Ada orang yang tanya seperti itu. Nabi bilang gini, laqad sa'alta an kabirin. Sungguh kamu telah bertanya tentang sesuatu yang besar. Bertanya tentang bagaimana cara masuk surga. Itu kata Rasulullah, kamu bertanya tentang sesuatu yang besar. Wa innahu layasir. Dan bahwa sebetulnya menuju ke surga itu mudah. Nah, jadi pertanyaan besar dan jawabannya mudah. Maksudnya apa? Orang untuk sampai ke surga itu sebetulnya kalau mau itu bukan sulit. Artinya bahwa Rasulullah SAW terhadap orang yang bertanya tentang jalan ke surga, itu Rasulullah enggak keberatan untuk menghentikan langkah kendaraannya. Meskipun orang-orang menganggap itu adalah pertanyaan yang biasa, bukan pertanyaan yang rumit, bukan pertanyaan masalah politik yang besar, bukan pertanyaan masalah negara, tapi masalah apa yang akan memasukkanku ke surga. Nah, inilah perbedaan cara pandang apa? Cara pandang mata dunia dengan mata akhirat. Rasulullah SAW melihat masalah ini dengan kacamata akhirat. Sedangkan seringkali manusia melihat masalah seperti ini dengan kacamata dunia. Kalau kita melihat dengan kacamata dunia, jelas ini pertanyaan receh, pertanyaan remeh, perkara kecil, apa yang menyelamatkanku dan membuat aku masuk ke surga. Tetapi bagi seorang yang selalu melihat masalah dengan kacamata akhirat, ini pertanyaan besar. Ini pertanyaan yang paling penting dalam kehidupan kita, justru ini. Maka Rasulullah tidak keberatan menghentikan langkahnya ketika ditanya oleh seseorang. Ketika orang-orang yang menyaksikan justru merasa semacam terganggu. Lalu kemudian Rasulullah SAW memberikan jawaban kepada orang ini. Jawabannya juga singkat. Ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Yang pertama adalah engkau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan dengan sesuatu pun. Jemaah sekalian, ini rangkaian yang selalu seperti itu. Beribadah kepada Allah dan kamu tidak menyekutukannya. Sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ini dimulai nomor 1 di situ. Dan beribadahlah kepada Allah dan jangan menyekutukan dengan sesuatu pun. Baru kemudian dilanjutkan wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tuamu berbuatlah baik. Urutan sesudah orang itu menunaikan haknya Allah,
yang kedua adalah menunaikan haknya orang tua. Urut-urutannya indah sekali ya. Kalau kita lihat dalam surat An-Nisa ini ayat 36, dimulai dari wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, haknya Allah ditunaikan. Wa bil walidaini ihsana, haknya orang tua ditunaikan. Wa bidzil qurba, dan kepada kerabat kita. Karena kerabat kita adalah orang yang berjasa kepada kita bahkan ketika kita masih kecil, mengalahkan jasa tetangga kita. Karena tetangga kita itu baru ketemu sama kita sesudah dewasa misalnya, tetapi kerabat kita sudah memperhatikan kita sejak kita masih kecil. Wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba wal jaril junubi. Nah, itu urut-urutan bagaimana kita memperlakukan pihak-pihak di sekeliling kita ya. Baik, jemaah sekalian, selalu rangkaiannya adalah ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Engkau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Ini persis dengan ungkapan dalam surat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Hanya kepadamu itu adalah kalimat wala tusyriku bihi syai'a. Karena apa? Iyyaka itu artinya adalah hanya kepadamu, membatasi, mengkhususkan, mengecualikan. Kemudian na'budu, kami beribadah. Kalau dalam teks ini dibalik, engkau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya ya, jadi kadang rangkaiannya itu adalah diletakkan di awal pengkhususan seperti iyyaka na'budu, ada kalanya pengkhususannya diletakkan sesudah ibadah. Tetapi intinya adalah bahwa ada dua poin yang Allah minta. Yang pertama adalah minta ibadah. Ibadah itu apa? Ibadah itu persembahan. Persembahan itu Allah minta. Yang kedua, Allah minta pengkhususan. Makanya selalu rangkaiannya seperti ini ya. Ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Kemudian yang kedua, wa tuqimas shalah, dan kamu menegakkan salat. Jemaah sekalian, salat merupakan ibadah pertama yang akan dihisab oleh Allah SWT, dan itu akan menentukan hisab-hisab yang lain. Kalau hisab terhadap salatnya baik, maka hisab kepada yang lain akan dipermudah oleh Allah. Tetapi kalau salatnya bermasalah, maka hisab yang lain akan menjadi lebih berat. Wa tuqimas shalah. Kemudian yang ketiga adalah wa tu'tiyaz zakah, dan engkau menunaikan zakat. Ini adalah kewajiban kita dalam masalah harta. Jadi kewajiban kita dalam masalah fisik kita adalah salat, karena yang melakukan salat adalah fisik kita, tidak perlu biaya, waktunya pun singkat. Sedangkan zakat adalah ibadah yang berkaitan dengan harta kita. Makanya di dalam Islam misalnya perintah jihad. Perintah jihad itu ada dua, jihad dengan nyawa, dengan jiwa kita, dan kedua adalah dengan harta kita ya, dengan anfus dan amwal ya, dengan jiwa dan dengan harta. Demikian pula urutan dalam hadis ini, tuqimas shalah, kamu menegakkan salat. Ini adalah kewajiban terhadap jiwa kita, terhadap fisik kita. Sesudah kewajiban terhadap fisik adalah kewajiban terhadap harta kita, yaitu ditunaikan zakatnya. Kemudian yang ketiga adalah watasilar rahimah, dan engkau menyambung tali silaturahmi. Dzarha. Lalu kemudian Rasulullah diakhiri dengan kalimat dzarha, lepaskan. Lepaskan tali kendaraannya itu. Jadi rupanya orang ini ketika bertanya kan megang tali kendaraannya supaya berhenti. Rasulullah bisa jawab. Nah, setelah Rasulullah jawab, maka kemudian
Ya sudah, sekarang lepaskan, pertanyaanmu sudah saya jawab. Kira-kira begitu. Qala ka'annahu kana ala rahilatihi. Perawi hadis ini atau Abu Ayyub Al-Ansari kemudian menjelaskan bahwa Rasulullah SAW berada di atas kendaraannya. Ini masih ada kaitannya dengan hadis sebelumnya. Hadis sebelumnya tentang orang yang bertanya lalu kemudian mencukupkan dengan apa yang diwajibkan. Kata Rasulullah, dia akan beruntung kalau dia benar. Artinya kewajiban-kewajiban itu akan menghantarkan kepada surga. Nah, kalau kita lihat di hadis ini ada satu yang sebetulnya bukan hukumnya itu di luar rukun Islam. Kalau engkau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya, ini adalah rukun pertama, yaitu syahadat. Rukun Islam yang pertama. Wa tuqimas shalah, dan kamu menegakkan salat, ini rukun kedua. Wa tu'tiyaz zakah, menunaikan zakat, ini juga rukun Islam. Tetapi disambung dengan amal yang bukan rukun Islam. Apa itu? Wa tasilur rahim, dan engkau menyambung tali silaturahmi. Nah, kalau ada rangkaian seperti ini, berarti apa? Berarti silaturahmi itu mendapatkan perhatian yang sangat tinggi dari Rasulullah, setara dengan perhatian Nabi terhadap rukun Islam. Dan kita pun perlu menempatkan posisi silaturahmi seperti menempatkan posisi rukun Islam. Artinya memiliki urgensi yang sangat penting di dalam keselamatan kita, hidup di dunia, dan keberhasilan kita nanti di akhirat adalah mendapatkan surga. Karena pertanyaan orang ini adalah tentang surga. Nah, berarti orang yang memutuskan tali silaturahmi itu akibatnya sangat serius. Yaitu apa? Yaitu jalan menuju surga akan lebih sulit, akan terhambat. Karena silaturahmi diletakkan oleh Rasulullah SAW sebagai salah satu yang akan menyebabkan orang masuk ke surga. Jamaah sekalian, apa yang dimaksud dengan silaturahmi? Silah itu artinya menyambung. Ar-rahmi dari kata rahim. Kenapa menggunakan istilah rahim? Karena silaturahmi itu menurut syariat itu adalah menyambungkan persaudaraan terhadap orang-orang yang punya hubungan rahim dengan kita. Ya, rahim. Rahim itu ya simbol kekerabatan. Ada hubungan darah. Dengan kita ada hubungan darah. Misalnya adik dengan kakak, kemudian kita dengan paman, kita dengan sepupu, bahkan lebih jauh dari itu. Itu semua adalah masuk kategori silaturahmi. Sedangkan yang tidak memiliki hubungan kekerabatan, tidak ada hubungan rahim, tidak ada hubungan darah, itu sebetulnya istilah yang benar bukan silaturahmi. Ya, ukhuwah, persaudaraan. Tetapi karena di negara kita ini sudah menjadi istilah umum, bahwa ketika kita misalnya antara Muhammadiyah dengan NU itu pakai istilah silaturahmi. Padahal sebetulnya secara istilah itu tidak akurat. Tetapi sebagai sebuah bahasa nggak ada masalah. Artinya tidaklah dosa kalau kita menggunakan istilah silaturahmi untuk menggambarkan jalinan persaudaraan antara sesama muslim ya. Walaupun seharusnya istilahnya adalah ukhuwah Islamiyah, persaudaraan di dalam Islam. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, hadis yang mirip dengan ini adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
Kita rangkai menjadi satu karena isinya mirip. Hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna a'rabiyyan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki Badui menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah. Tunjukkan kepadaku. Dalla yadullu dalil. Makanya dalil itu adalah petunjuk. Man dalla ala khairin, siapa yang menunjukkan kepada kebaikan. Dullani ala amalin, tunjukkan kepadaku tentang suatu amal. Idza amiltuhu dakhaltul jannah. Apabila aku mengamalkannya, aku akan masuk surga. Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ta'budullaha la tusyriku bihi syai'an. Sama dengan hadis sebelumnya. Engkau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan dengan sesuatu pun. Wa tuqimus salatal maktubah, dan kamu menegakkan salat yang wajib. Nah, ini ada kaitannya dengan hadis sebelumnya bahwa yang diperintahkan adalah salat yang wajib. Adapun yang sunnah itu dikerjakan lebih baik, mendapat pahala. Kalau tidak dikerjakan, tidak menyebabkan dia terhalang dari surga. Kemudian berikutnya yang ketiga, wa tu'addiyaz zakatal mafrudata, dan kamu menunaikan zakat yang diwajibkan untukmu. Wa tasumu ramadhana, dan kamu berpuasa pada bulan Ramadan. Ini lebih lengkap ya. Kalau di hadis sebelumnya saum Ramadan tidak dimasukkan. Qala walladhi nafsi biyadihi la azidu ala hadha. Laki-laki Badui ini kemudian bilang begini di hadapan Rasulullah, masih di depan Rasulullah. Walladhi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku ada di tangannya. Maksudnya apa? Demi Allah yang memegang jiwaku, yang mengendalikan jiwaku. La azidu ala hadha, aku tidak akan menambah dari jawaban ini. Padahal jawaban ini cuma berapa? Cuma 4, yaitu apa? Tauhid, beribadah kepada Allah, tidak menyekutukannya. Yang kedua salat fardu. Yang ketiga adalah zakat. Yang keempat adalah puasa Ramadan. Dia bilang, aku tidak akan menambah. Falamma walla, maka ketika orang ini telah pergi, si laki-laki Badui ini, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sarrahu ayyanzura ila rajulin min ahlil jannah falyanzur ila hadha. Siapa yang ingin melihat laki-laki penduduk surga, maka lihatlah orang tadi. Falyanzur ila hadha, lihatlah orang itu. Jamaah sekalian, menarik sekali komentar Nabi yang terakhir ini. Siapa yang ingin melihat penduduk surga, maka lihatlah orang itu. Kalau hadis yang sebelumnya, itu kalimat Nabi begini, aflaha in sadaq. Dia beruntung kalau dia benar dengan pernyataannya. Ketika dia mengatakan, saya tidak akan menambah atau mengurangi. Ketika diterangkan oleh Nabi, kamu melakukan salat yang fardu, kecuali kamu menambah yang sifatnya sukarela. Maka di akhir orang itu mengatakan, saya tidak akan menambah atau mengurangi. Kata Rasulullah, kalau dia jujur, dia akan beruntung. Di sini juga sama. Orang yang ngomong seperti ini dikomentari dengan komentar yang sangat baik oleh Rasulullah. Yaitu apa? Langsung diberikan statement bahwa siapa yang ingin melihat penduduk surga, salah satu dari penduduk surga, maka lihatlah orang itu. Jamaah sekalian, tentu ini menjadi satu bisyarah. Ketika Nabi mengatakan seperti itu, berarti semacam jaminan. Nabi mendapatkan bocoran jaminan bahwa orang itu adalah orang yang baik dan akan masuk surga. Yang kedua, tujuan Nabi mengucapkan ini adalah untuk memberikan gambaran bahwa karakter calon penduduk surga adalah seperti laki-laki itu, yaitu orang yang satu,
fokus perhatiannya adalah memang ingin masuk surga. Fokus perhatiannya ingin masuk surga. Nah, kalau yang ini saja nggak dimiliki, gimana orang akan masuk surga? Kalau fokus pandangan matanya ingin mencari surga, tidak ada. Berarti apa? Karakter penduduk surga yang pertama yang harus dimiliki adalah punya obsesi untuk mendapatkan surga. Dan kalau orang sudah punya obsesi untuk mendapatkan surga, apa yang terjadi kemudian? Pasti muncul rasa kesedihan kalau dia melakukan sesuatu yang akan membelokkan dia dari surga. Nah, makanya ketika ada seorang sahabat diberikan motivasi oleh Rasulullah, ketika sahabat ini bertanya, "Wahai Rasulullah, kalau aku ikut perang, apa imbalannya?" "Imbalan kamu surga." Saat itu dia masih mengunyah kurma. Lalu dia bercepat-cepat untuk pergi dan kemudian dia mati syahid di sana. Demikian pula pada zaman Rasulullah SAW mudah sekali orang itu untuk menasihati orang lain. Apa kalimat nasihatnya? Ittaqillah, takutlah kepada Allah. Demikian pula dengan Rasulullah SAW ketika memotivasi keluarga Yasir, Sumayyah dan Ammar bin Yasir. Rasulullah SAW ketika melintas melihat keluarga Yasir ini disiksa oleh orang Quraisy. Orang Quraisy menyiksa karena Yasir, keluarga ini adalah keluarga budak, dimiliki oleh tuannya. Ketika tuannya menyiksa, itu kan seperti di kita ya, suami istri berantem, yang lain enggan untuk ikut campur. Kenapa? Itu urusan internal rumah tangga mereka. Ini kan urusan internal si pemilik budak ini. Mau menghukum budaknya, mau memukulinya, itu hak dia. Hanya karena Yasir dan keluarganya itu memeluk agama Islam. Maka kemudian Rasulullah karena tidak bisa atau belum mampu untuk menyelamatkan keluarga Yasir ini, Rasulullah memberi motivasi. Sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Sabarlah wahai keluarga Yasir, karena tempat kembalimu adalah surga. Jadi iming-imingnya itu adalah surga. Apapun itu jawabannya ujungnya adalah surga. Dan ketika menakuti ujungnya adalah neraka, dimurkai oleh Allah. Takutlah kepada Allah dan sebagainya. Jadi alat untuk menasihati adalah kalimat-kalimat seperti itu ya. Makanya kita perlu membiasakan ya, seperti ketika kita menasihati orang, perkara dia menerima atau tidak enggak usah dipusingkan, bahwa kita menasihati dia dengan nasihat terbaik, yaitu nasihat untuk mendapatkan surga dan menghindarkan dari neraka. Baik. Kemudian yang kedua ciri penduduk surga yang kita ambil dari hadis ini adalah punya semangat untuk menapakinya. Buktinya apa? Bertanya, apa yang saya lakukan supaya saya sampai ke sana? Dia tahu bahwasanya surga itu bukan cuma diletakkan sebagai obsesi. Kalau orang cuma punya obsesi ke surga, itu biasa, artinya banyak lah. Tetapi obsesi itu akan menjadi omong kosong kalau orang tidak menapaki dengan praktek, dengan amal untuk menuju ke surga. Nah, kemudian yang ketiga adalah bahwasanya dia komitmen untuk melaksanakannya meskipun dia tidak harus menambahnya.
dia bersumpah akan konsisten mengamalkan itu meskipun dia juga mengatakan tidak akan menambahnya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya surga itu sudah ada harganya. Harga standar sama harga yang ada bonusnya. Kalau ingin kita mendapatkan bonusnya berarti ditambah dengan yang sunnah-sunnah seperti yang diterangkan pada hadis sebelumnya. Nah, kalau orang sudah punya 3 ciri ini, ciri yaitu obsesi mendapatkan surga, kemudian ingin tahu jalannya, lalu kemudian setelah dikasih tahu dia berkomitmen melaksanakannya, cukup 3 itu. Rumus masuk surga itu cukup dengan 3 poin ini. Saya ulangi, yang pertama tadi apa? Obsesi untuk dimasukkan ke surga, pikirannya itu fokus ke situ. Yang kedua, mencari tahu jalan menuju ke surga, berarti ilmu, aspek ilmu ya. Maka thalabul ilmi ini berarti apa? Ini adalah bagian dari jalan menuju surga, supaya kita tahu mana yang salah dan mana yang benar. Yang ketiga, sesudah tahu, yaitu apa? Komitmen melaksanakannya. Sudah 3 itu saja. Gak ada rumus yang rumit. Gak ada rumus yang rumit. Seperti rumus menghafal Al-Quran ya. Rumus menghafal Al-Quran itu gak perlu teori macam-macam. Menghafal 2 jam bisa hafal 1 juz, pakai teknik ini teknik itu. Menghafal itu sederhana, diulang saja maka kamu akan hafal. Gak usah teori macam-macam. Sama dengan masuk surga. Masuk surga itu gak usah dikasih yang rumit-rumit. Misalnya apa? Surga itu harus dicapai dengan cara apa? Kamu sampai pada tingkat kasyaf, antara dirimu dengan Allah itu seperti tabirnya terbuka. Kamu harus sampai makom seperti ini, kamu harus melakukannya dengan susah payah. Rasulullah justru jawabannya berbeda. Rasulullah menyederhanakan masalah. Surga itu enggak sulit, yang penting 3 poin kamu punya. Apalagi kemudian surga itu harus dicapai dengan cara tarian muter-muter seperti tariannya apa Ar-Rumi itu, sampai kemudian jatuh. Lalu wah, sulit sekali kalau begitu. Surga harus ya. Jalan menuju surga itu menjadi terasa sangat rumit, sangat sulit. Kita mendengarkan penjelasannya saja, itu gimana caranya mencapai kasyaf itu, bagaimana mencapai apa makom hakikat itu seperti apa, itu aja kita udah bikin pusing. Maka kita kembali ke hadis ini bahwa surga itu adalah untuk semua orang. Untuk orang yang intelek, untuk orang yang bukan intelek, untuk orang kaya, untuk orang miskin, itu ternyata semuanya standar sama. Ketika Rasulullah menjelaskan, setelah kamu menunaikan salat, kamu menunaikan zakat. Lah kalau orang nggak punya ya sudah, apa yang mau ditunaikan? Orang nggak punya, itu tidak menghalanginya dari surga. Jadi jamaah sekalian, kita perlu untuk menyampaikan ini kepada umat Islam, kepada masyarakat, bahwa jangan dibikin rumit jalan ke surga itu. Jangan dibikin rumit dengan teori-teori yang malah bingung orang ya. Sederhanakan saja bahwa 1, kamu tidak pernah menyekutukan Allah. Mentauhidkan Allah, tidak pernah menyekutukan Allah, tidak pernah menandingi Allah. Ketika kamu punya kekuasaanmu kamu gunakan untuk tunduk dan taat kepada Allah, bukan kekuasaan kamu gunakan untuk. Karena apa? Karena itu adalah mentauhidkan Allah, tidak menyekutukan. Ketika dia menaikkan dirinya seperti Fir'aun menjadi tandingan Allah, nah ini berarti dia gagal di poin pertama. Dia menjadikan dirinya tandingannya Allah, atau menjadikan pihak lain sebagai tandingannya Allah. Kemudian salat, alhamdulillah kita hidup di tempat yang tadi saya bilang bukan India tapi Indonesia. Kita masjid
dalam jarak yang sangat berdekatan. Suara adzannya alhamdulillah masih kedengaran. Saya nggak tahu 100 desibel itu sekeras apa ya. Mudah-mudahan 100 desibel itu masih cukup keras ya. Sehingga syiar ini masih menjadi panggilan kita untuk menuju ke masjid, kita tidak ada masalah. Jadi jalannya dimudahkan oleh Allah buat kita untuk melaksanakan semua yang diperintahkan di dalam hadis ini. Mentauhidkan Allah nggak ada larangan ya. Kemudian menegakkan sholat tersedia dengan, apalagi sekarang masjid-masjid sudah pakai AC nyaman, Masya Allah luar biasa. Kemudian menunaikan zakat juga tidak ada hambatan. Asal kita sudah saatnya memiliki harta, tunaikan zakat. Orang miskin juga banyak. Ya, nggak perlu khawatir menunaikan zakat. Nanti siapa yang akan menerimanya? Yang bakal menerima sudah lebih banyak. Ya. Kemudian puasa Ramadan, Masya Allah, di sini juga sangat semarak. Jadi jawaban di dalam hadis ini semuanya mudah di negara kita. Tetapi hadis ini mungkin dibacakan di India sana mungkin problem. Ya. Menegakkan sholat, ketahuan sholat aja bisa dipukuli misalnya kan. Atau hadis ini dibacakan di Uighur sana, di salah satu bagian wilayah di Cina sana, Xinjiang, Uighur. Hadis ini mempraktekannya menjadi sangat rumit. Tetapi alhamdulillah kita hidup di tempat di mana jawaban Nabi di dalam hadis ini semuanya bisa dilaksanakan dengan mudah. Maka dengan modal itu kita bisa jadikan sebagai satu komitmen. Mudah-mudahan dengan tadi, satu, punya obsesi untuk masuk surga. Yang kedua, mencari tahu jalannya. Yang ketiga adalah komitmen setelah tahu, melaksanakannya meskipun tanpa menambah atau mengurangi, itu sudah cukup menghantarkan kita ke surga. Dan situasinya sangat mendukung. Maka mudah-mudahan karunia kemudahan untuk melakukan ibadah, situasi dan kondisi keamanan dan sebagainya, ini mudah-mudahan menjadi sesuatu yang dalam jangka panjang tidak Allah cabut karunia ini ya. Kalau Allah cabut karunia ini dengan datangnya penjajah, dengan datangnya Masya Allah, kita menjadi sulit lagi untuk melakukan ibadah-ibadah seperti ini. Baik, sampai di sini semoga bermanfaat. Barangkali ada pertanyaan, dipersilakan. Ya, silakan. Baik. Mentauhidkan rasa takut. Tauhid itu artinya memberikan. Tauhid itu kan tadi tidak menyekutukan. Yaitu apa? Rasa takut itu ditunaikan hanya untuk Allah. Jangan membagi rasa takut kepada selain Allah. Nah, contohnya begini. Ketika ketemu sama sosok berhala yang dia merupakan tandingannya Allah ya. Lalu kemudian kita takut kalau berhala ini kemudian akan menyebabkan kita sakit atau membuat kita apa ya. Akhirnya rasa takut yang semestinya ditunaikan hanya untuk Allah itu diberikan kepada sesuatu yang semestinya tidak diberikan rasa takut. Tetapi kalau rasa takut itu rasa takut itu disebabkan oleh sesuatu yang memang layak untuk ditakuti. Contohnya apa, Pak? Takut terhadap harimau. Nah, rasa takut yang muncul terhadap harimau itu bukan rasa takut yang syirik. Rasa takut yang bersifat membagi rasa takut kepada selain Allah, tapi itu normal. Karena harimau itu berpotensi akan menerkam kita dan kita akan mati karenanya. Seperti kita takut ketabrak mobil karena kalau nyebrang nggak lihat kanan kiri akan ketabrak. Takut kepada ular, itu adalah ketakutan-ketakutan yang
bukan merupakan ketakutan yang syirik. Tetapi kalau ketakutan kepada sesuatu, ya, misalnya takut tadi kepada benda-benda yang dianggap sakti. Misalnya apa? Orang punya cerita, ya, orang punya cerita kalau keris itu kalau tidak dimandikan pada malam Jumat Kliwon atau Jumat apalah gitu ya, itu keris itu nanti akan ngamuk misalnya. Berarti apa? Keris bisa ngamuk sendiri tanpa ada yang megang itu kan, kecuali keris dipegang sama preman kita takut, itu masuk akal. Tapi keris tersimpan di situ, dikurung, ya. Tetapi orang kemudian takut kepada keris itu padahal dia benda mati. Nah ini berarti ketakutan yang semestinya tidak boleh dibagi kepada selain Allah, tapi dibagi kepada selain Allah. Nah ini yang termasuk harus mentauhidkan rasa takut, ya. Dan memang orang-orang musyrik itu pinter membuat sesuatu sehingga melahirkan rasa takut. Contoh, ketika dia bikin patung tentang apa, raksasa, apa bahasa Jawanya itu, raksasa yang menyeramkan, maka kemudian dibikin taringnya itu panjang. Demikian pula dengan paranormal, dia rambutnya dibikin gondrong, kemudian apa namanya, ada cincin apa itu ya, akar bahar atau apalah itu ya. Kemudian tampilannya itu tampilan yang menyeramkan, sehingga orang kemudian muncul rasa harismanya luar biasa. Nah ini makanya Nabi Ibrahim alaihissalam itu pernah mengalami itu, yaitu pertarungan rasa takut itu. Dan Nabi Ibrahim lulus ketika orang-orang menarasikan bahwasanya berhala itu kalau memasukinya saja kamu tidak menghormatinya, maka akan begini. Makanya ini masalah akidah, termasuk masalah akidah, ya. Kita tidak boleh untuk kemudian melakukan sesuatu sebagai ekspresi menghindari rasa takut itu. Contoh misalnya, dalam sebuah komplek candi misalnya, memasukinya harus pakai pakaian khusus. Kalau tidak memakainya nanti bakal begini. Nah ini berarti apa? Mengandung. Makanya ya sebaiknya memang tempat-tempat seperti itu dihindari, ya, karena kita akan dipaksa untuk melakukan sesuatu yang menjadi standar mereka melakukannya sebagai bentuk rasa takut terhadap benda-benda itu. Demikian pula kepada selain Allah yang lain, yaitu seperti raja, orang-orang kuat. Nah ini yang agak berat, ya, ketika misalnya dipaksa untuk melepaskan jilbab, ya. Bagaimana mentauhidkan rasa takut dalam perkara itu? Ya, ini adalah rasa takut yang normal alami. Ketika orang pakai jilbab nanti akan diancam, akan dibunuh. Apakah kemudian dilarang untuk takut? Bukan seperti itu. Tetapi kita adalah tawakal kepada Allah SWT, karena rasa takut itu adalah sebuah naluri. Yang dilarang adalah kalau kita memberikan rasa takut itu untuk sesuatu yang kaitan sebab akibatnya itu tidak bisa dijelaskan dengan logis. Kaitan sebab akibatnya itu adalah sesuatu yang bersifat abstrak, mengikuti kepada keyakinan, maka rasa takut ini menjadi syirik. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin contoh penjelasannya seperti itu. Baik, ada lagi? Silakan Pak. Iya, rasa takut. Rasa takut. Iya. Takut itu kan sesuatu yang ada di hati, Pak ya.
Tetapi rasa takut itu bisa dikelola, bisa dilatih, bisa dicoba untuk dihilangkan. Contoh misalnya, kita mau maju perang, itu kan takut mati Pak ya, pasti takut mati. Tapi karena di situ kemudian dikasih motivasi, jangan takut mati, kalau mati kamu nanti syahid, kalau kamu syahid nanti dapat surga. Itu justru sebuah kebaikan buat kamu. Akhirnya apa? Rasa takutnya menjadi hilang. Demikian pula dengan takut kepada berhala tadi itu, melintas kepada berhala, rasanya merinding, ketakutan. Tapi itu kan bisa dikelola, bisa diajari dengan doa, dengan tawakal. Enggak, itu benda mati. Kalau kita juga takut, artinya gini, ibadah itu kan enggak cuma apa? Memberikan. Kalau memberikan ini kan memberikan cinta, memberikan persembahan. Ibadah itu kan kombinasi rasa cinta, rasa takut, sama harapan. Ibadah itu kombinasi tiga ini, harapan, rasa takut, sama rasa cinta. Orang memberikan rasa cinta kepada berhala dengan apa? Sesajen. Tapi kan ibadah nggak cuma soal cinta, ibadah juga takut. Nah kalau orang itu kemudian takut, ya, takut kepada benda-benda mati itu, ini berarti apa? Harus diajarkan, dikikis rasa takut itu, karena rasa takut itu bisa berpotensi akan menjadi menyekutukan Allah, karena takut kepada sesuatu yang sebetulnya Allah tidak mau bahwa itu ditakuti oleh manusia. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau takut, misalnya takut tenggelam di laut, takut diterkam buaya, itu ketakutan yang tidak masuk kategori ketakutan akidah, tetapi ketakutan normal. Setiap manusia takut seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik Pak, silakan. Salat. Jadi itu berdasarkan sebuah hadis, awwal ma yuhasabu bihil mar'u as-salah. Perkara yang akan dihisab oleh Allah dari manusia adalah salatnya. Saya enggak hafal teksnya. Kalau dia baik, maka akan mudah yang lainnya. Kemudian yang pertama akan dihisab masalah hubungan antar manusia, itu adalah soal darah. Jadi gini Pak, kita itu kan punya dua hubungan vertikal kepada Allah, hubungan horizontal dengan manusia. Kalau hubungan vertikal dengan Allah, itu yang pertama dihisab salat. Ini menjadi kunci. Salat ini menjadi penentu. Kalau salat yang memang perintahnya itu keterulangannya paling banyak, ini kok masalah, berarti yang lain pun cenderung akan masalah, akan menjadi sulit ya. Demikian pula hubungan horizontal dengan orang. Hubungan horizontal itu yang paling akan dihisab pertama-tama adalah soal darah. Maksudnya apa? Kalau orang kemudian tangannya membunuh orang lain tanpa alasan yang dibenarkan, ya kalau misalnya dia memang tugasnya menjadi algojo gitu ya, membunuh orang, lah kan memang dia tugasnya, berarti apa? Dia melakukannya dengan alasan, kan gitu ya. Orang membunuh tanpa alasan, membunuh hanya karena lawan politik, membunuh hanya karena banyak sebab orang membunuh, maka menumpahkan darah orang itu hisabnya pertama kali sebelum misalnya apa? Dia mencaci, dia menghujat, dia memukul nggak sampai keluar darah, itu hisabnya apa? Hisabnya urutan berikutnya. Tapi yang pertama dihisab adalah soal darah. Nah, maka dua poin ini kita harus hati-hati betul ya. Hati-hati betul, jangan sampai kita terlibat atau kena masalah dalam dua poin ini. Poin pertama adalah salat, karena ini adalah simbol hal terpenting dalam hubungan vertikal kita dengan Allah. Dan kedua, urusan darah. Ini penting sekali. Makanya
alhamdulillah ya, tidak ada yang terlibat dengan urusan darah. Ya misalnya nih Pak, karena kebencian misalnya, karena apalah dendam atau apa, seperti peristiwa orang yang menembak 6 laskar FPI itu. Apa alasannya kok ditembak? Dia ditangkap, diadili kan bisa. Nah berarti apa? Menumpahkan darah secara tidak ada alasan untuk membenarkannya. Itu nanti hisabnya berat Pak. Dan yang dihisab gak cuma orang yang itu, termasuk komandannya yang nyuruh, atasan komandannya sampai ke presidennya. Makanya peristiwa seperti itu sama sekali tidak ada kalimat permintaan maaf misalnya dari presiden atau dari Kapolri atau dari apa. Itu nanti semuanya kena hisab. Kena hisab. Kamu menumpahkan darah dengan tidak benar, tanpa alasan yang dibenarkan. 6 orang Pak, 6 orang. Itu enggak sedikit tuh, 6 orang. Di waktu bersamaan, di hari yang sama, itu ditembak. Dan dia seorang muslim hanya karena mengawal Habib Rizik, bukan karena ingin menyerang istana atau membunuh orang, enggak ada. Dia cuma mengawal orang yang dalam perjalanan, lalu ditembak mati. Dan pimpinan kepolisian misalnya tidak minta maaf, tidak istighfar kepada Allah, tidak bertaubat, itu ya siap-siap saja hisabnya nanti di akhirat berat. Karena apa? Hisab terberat adalah tentang 2 hal. Yang pertama salat, yang kedua darah. Kalau seandainya para pejabat tahu, mereka akan sangat menghormati darah. Kayak demonstran itu, masya Allah, demonstran itu dipukuli, mudah sekali darah ditumpahkan. Ya. Padahal dengan pendekatan yang lain mungkin masih bisa, tapi dengan begitu kerasnya, ditendang, dipukuli, padahal ditangkap, diborgol, udah selesai, masuk tahanan, nggak perlu apa, nggak perlu seperti itu. Demikian pula demonstrannya, ya, tidak dengan mudah kemudian melukai orang, menumpahkan darah. Itu masya Allah, kalau orang tahu tentang itu akan sangat takut dia untuk mengeluarkan ya, perintah yang akan berdampak pada tertumpahnya darah, karena itu hisabnya berat. Baik, ada lagi Pak? Cukup ya? Baik, sampai di sini semoga bermanfaat. Ini adalah hadis Nabi, bukan kalimat saya. Dan ketika kita mendengarkan hadis Nabi, anggaplah kita sedang mendengarkan Nabi bersabda langsung, seperti Nabi mengajari kita langsung sebagai umatnya. Makanya para ulama kita sangat mencintai hadis Nabi. Mereka bersusah payah mencarinya, menghafalkannya, meriwayatkannya, mendokumentasikannya. Kita sekarang tinggal mendengarkannya ya. Sangat dimudahkan. Sehingga ketika kita mendengarkan hadis Nabi, jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi ambil poin-poinnya, bahwa Nabi mengajari kita tentang cara masuk surga. Demikian, semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان